Sebelum menonton video ini, bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng. Terima kasih. Prabowo, saya merupakan seorang pemimpin yang memiliki pengalaman dalam bidang militer dan politik. Saya memiliki visi yang jelas untuk memajukan negeri ini dan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Saya juga berkomitmen untuk melawan korupsi dan memperkuat kedaulatan negara. Anies, namun, sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya telah membuktikan kemampuan saya dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya memiliki visi untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan berkembang. Saya juga fokus pada pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Audiens, siapakah di antara keduanya yang akan mampu memberikan kemajuan terbaik bagi negara ini? Debat antara Prabowo dan Anies merupakan pembahasan yang menarik untuk diperbincangkan. Kedua tokoh ini memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda, sehingga debat antara keduanya bisa menjadi ajang untuk melihat siapa yang memiliki visi dan solusi yang lebih baik bagi bangsa ini. Prabowo, sebagai seorang tokoh politik yang telah lama berkecimpung di dunia politik tanah air, memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Beliau dikenal dengan sikap yang tegas dan lugas dalam menyampaikan pendapatnya, serta dianggap sebagai sosok yang mampu menginspirasi masyarakat. Di sisi lain, Anies, sebagai seorang pemimpin yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga memiliki kebijakan dan program-program yang diterapkan di ibu kota. Meskipun sempat kontroversial, namun Anies dianggap berhasil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta. Dalam debat ini, Prabowo mungkin akan menyoroti kebijakan pemerintah saat ini yang dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai masalah, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan korupsi. Beliau juga mungkin akan menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sementara Anies, mungkin akan membela kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan selama kepemimpinannya di Jakarta. Beliau juga mungkin akan menyoroti kelemahan-kelemahan dari visi dan program yang ditawarkan oleh lawannya, serta menawarkan solusi-solusi yang dianggap lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Debat antara Prabowo dan Anies tentu akan menjadi ajang yang seru dan penuh dengan argumen-argumen yang kuat. Namun, yang lebih penting dari hal tersebut adalah harapan bahwa debat ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang visi dan pemikiran kedua kandidat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih pemimpin untuk masa depan Indonesia. Debat antara Prabowo vs Anies akan menjadi pertarungan antara dua tokoh yang mempunyai latar belakang politik dan kepemimpinan yang berbeda. Prabowo, sebagai mantan calon presiden, akan mengusung visi dan program seperti pemberantasan korupsi, pemulihan ekonomi, dan kedaulatan negara. Sementara Anies, sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan membahas pencapaian dan program kerjanya selama memimpin ibu kota. Prabowo akan menyoroti kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah saat ini, menunjukkan kelemahan dan kesalahan yang terjadi. Dia akan menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara Anies akan membela program-programnya dalam bidang infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pembangunan kota. Perdebatan antara keduanya akan menjadi penuh gairah dan tentu saja menarik untuk disimak. Prabowo akan menunjukkan keberanian dan kematangannya dalam menyampaikan visi dan gagasannya, sementara Anies akan menunjukkan keahlian dan keberhasilannya dalam menjalankan pemerintahan di level provinsi. Kedua tokoh ini akan saling menguji kemampuan debat satu sama lain demi memperoleh dukungan dari masyarakat. Debat antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan merupakan suatu peristiwa yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Keduanya merupakan figur penting dalam dunia politik Indonesia dan memiliki pandangan yang berbeda dalam banyak hal. Berikut adalah debat antara Prabowo dan Anies dalam berbagai tema yang relevan. 1. Pembangunan infrastruktur. Prabowo, saya akan membangun infrastruktur yang kokoh dan berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang saya lakukan akan memberikan manfaat jangka panjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Anies, saya juga akan memperhatikan pembangunan infrastruktur, namun saya akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 2. Pengelolaan lingkungan. Prabowo,
saya akan mengutamakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saya akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang saya ambil tidak merusak lingkungan dan keberlanjutan alam. Anies, saya sepakat dengan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Namun, saya akan lebih fokus pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang diambil bersifat partisipatif. 3. Kesejahteraan sosial. Prabowo, saya akan memberikan perhatian yang lebih pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang rentan dan berada di daerah terpencil. Saya akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Anies, saya juga akan fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, namun saya akan lebih memperhatikan aspek keadilan sosial. Saya akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk meraih kesejahteraan. Debat antara Prabowo dan Anies Baswedan akan menjadi sangat menarik dan akan memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat Indonesia mengenai visi dan misi kedua kandidat tersebut. Masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan kepemimpinan ke depan setelah melihat debat ini. Prabowo, saya memiliki pengalaman dan kepemimpinan yang kuat untuk menjalankan negara ini dengan baik. Saya juga memiliki visi yang jelas untuk memajukan Indonesia. Anies, namun, saya memiliki skill manajerial yang lebih baik daripada Prabowo. Saya berhasil mengelola ibu kota negara ini dengan baik, meskipun di tengah situasi yang sulit seperti pandemi. Saya juga memiliki dedikasi yang tinggi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Prabowo, tetapi, sebagai seorang presiden yang memiliki pengalaman militer, saya dapat menjamin keamanan dan kedaulatan negara. Anies, namun, sebagai seorang gubernur yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan lokal, saya dapat lebih memahami kebutuhan rakyat dan memberikan solusi yang lebih tepat. Debat Capres antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto merupakan ajang yang sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia. Dua kandidat yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda ini akan saling beradu argumen dan visi misi untuk mempengaruhi pemilih. Pada debat Capres kali ini, Anies Baswedan dapat dilihat sebagai sosok yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Dia juga sering mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai tidak efektif dalam menanggulangi masalah-masalah di Indonesia. Anies Baswedan sering membawa isu-isu sosial dan kemiskinan serta memberikan solusi konkret untuk mengatasinya. Sementara itu, Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan memiliki keberanian dalam membuat keputusan. Dia sering mengusung visi pembangunan ekonomi yang kuat dan mandiri serta memperkuat pertahanan negara. Prabowo Subianto juga sering menyoroti isu-isu keamanan dan dukungan terhadap para petani dan nelayan. Debat Capres ini dapat diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pemilih mengenai visi dan misi kedua kandidat yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Pemilih diharapkan dapat memilih dengan bijaksana berdasarkan informasi yang didapatkan dari debat ini dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak relevan. Semoga Indonesia dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan bangsa ini. Visi misi Anies Baswedan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, serta penerapan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 2. Mengembangkan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, seperti peningkatan jumlah angkutan umum dan pengembangan jalur sepeda. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. 4. Memperbaiki tatanan lingkungan dan infrastruktur kota yang ramah lingkungan, seperti penanaman lebih banyak ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah yang lebih baik. 5. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat Jakarta. 6. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Jakarta melalui program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. 7. Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berbudaya, dengan memperkuat kerukunan antar umat beragama dan mempromosikan keberagaman budaya. 8. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. 9. Mendorong inovasi dan teknologi dalam pembangunan kota Jakarta agar lebih efisien dan berkelanjutan. 10. Menjadi pemimpin yang memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
Misi dari Prabowo Subianto dalam 20 bab adalah sebagai berikut. 1. Membangun ekonomi yang kuat dan berkesinambungan dengan melakukan reformasi struktural dan menumbuhkan sektor-sektor produktif. 2. Melaksanakan reformasi agraria untuk mencapai kesejahteraan petani dan nelayan. 3. Menguatkan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 5. Menjamin kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan. 6. Mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 7. Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. 8. Mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 9. Mendorong pengembangan industri dan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 10. Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. 11. Melindungi hak-hak masyarakat adat dan memperjuangkan keberagaman budaya. 12. Menanggulangi perubahan iklim dan menciptakan kelestarian lingkungan hidup. 13. Meningkatkan kerjasama internasional dalam perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. 14. Meningkatkan daya saing dan inovasi dalam bidang teknologi dan industri kreatif. 15. Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perlindungan tenaga kerja yang lebih baik. 16. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 17. Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. 18. Menegakkan hukum secara adil dan transparan untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 19. Mempromosikan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional yang beragam dan berdaya saing. 20. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia melalui kerja keras dan keberanian dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Anies Baswedan adalah seorang politisi dan akademisi Indonesia yang lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ia menempuh pendidikan di bidang teknik di Institut Teknologi Bandung dan kemudian melanjutkan studi di luar negeri, meraih gelar master di bidang pengembangan perkotaan dan regional di University of California, Berkeley serta gelar doktor di bidang kebijakan pengembangan dari Universitas Curtin, Australia. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies mengajar di beberapa universitas di Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, Anies berhasil terpilih sebagai gubernur dengan jumlah suara terbanyak. Anies dikenal sebagai sosok yang aktif dalam bidang pendidikan dan pengembangan kota. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Meskipun terus mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, tetapi ia juga sering mendapat kritik atas kebijakan-kebijakannya di masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies adalah seorang pemuda yang energik dan penuh semangat. Dia tumbuh besar di lingkungan keluarga yang sederhana namun penuh kasih sayang. Sejak kecil, Anies sudah menunjukkan bakatnya dalam bidang akademis dan sosial. Saat remaja, Anies aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dia menjadi ketua OSIS, anggota tim debat, dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungannya. Anies selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi teman-temannya dan berusaha membantu orang lain. Ketika memasuki perguruan tinggi, Anies semakin menunjukkan potensinya. Dia menjadi mahasiswa yang sangat berprestasi dan dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang cerdas dan berdedikasi tinggi. Anies juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan terus berusaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Masa muda Anies penuh dengan perjuangan dan dedikasi untuk mencapai impian dan cita-citanya. Dia tidak pernah menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan. Semangat dan keteguhan hatinya membuat Anies menjadi sosok yang inspiratif bagi banyak orang. Kisah masa muda Anies merupakan kisah tentang perjuangan, keberanian, dan semangat untuk meraih impian. Dia adalah contoh bagi banyak pemuda untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan terus berjuang untuk meraih apa yang diinginkan. Anies Baswedan adalah seorang pria yang lahir di kota Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei tahun 1969. Masa mudanya dihabiskan dengan belajar keras dan mengejar cita-cita untuk menjadi seorang intelektual. Anies sangat rajin belajar dan selalu termotivasi untuk meraih kesuksesan.
Selama masa mudanya, Anies dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berprestasi. Dia aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan selalu mendapat nilai yang tinggi. Setelah lulus dari SMA, Anies melanjutkan studinya ke luar negeri dan meraih gelar doktor dalam bidang ilmu politik. Meskipun Anies memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik, namun perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Dia pernah mengalami beberapa kepahitan dan tantangan yang membuatnya merasa putus asa. Namun Anies tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk meraih impian dan cita-citanya. Kini, Anies Baswedan telah menjadi salah satu tokoh penting di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Pengalaman dan perjuangan selama masa mudanya telah membentuk dirinya menjadi sosok yang kuat dan inspiratif bagi banyak orang. Prabowo Subianto adalah seorang mantan Jenderal TNI dan politikus Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta. Ia adalah putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politikus terkemuka asal Indonesia. Prabowo pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Komando Resor Militer 1 TNI AD tahun 1992 sampai tahun 1998 dan Komandan Kopassus tahun 1995 sampai tahun 1998. Selain karir militernya, Prabowo juga terlibat dalam dunia politik. Ia pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 1998 dan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada tahun 2008. Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam dua pemilihan presiden, yaitu pada tahun 2014 dan 2019. Meskipun memiliki latar belakang militer yang kuat, Prabowo juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial dan kontroversi yang melekat padanya. Ia pernah terlibat dalam berbagai kontroversi termasuk tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahan Soeharto, dugaan keterlibatan dalam kerusuhan tahun 1998, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan pribadi. Prabowo Subianto adalah sosok yang dikenal sebagai seorang tokoh militer dan politikus Indonesia. Sebelum menjadi salah satu tokoh politik terkemuka di Indonesia, Prabowo menghabiskan masa mudanya dengan berbagai pengalaman yang membentuk dirinya menjadi sosok yang ambisius dan pantang menyerah. Prabowo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 dari keluarga bangsawan dan memiliki darah militer yang kental. Ayahnya, Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang ekonom ternama dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sejak kecil, Prabowo telah terbiasa dengan disiplin dan ketegasan, hal ini pun membentuk karakternya menjadi pribadi yang kuat dan bersemangat. Pada masa mudanya, Prabowo memilih untuk melanjutkan karir di dunia militer dan memasuki Akademi Militer di Magelang. Dengan semangat yang tinggi, Prabowo berhasil menyelesaikan pendidikan militernya dengan prestasi yang gemilang dan dikenal sebagai salah satu kadet terbaik di akademi tersebut. Setelah lulus dari Akademi Militer, Prabowo kemudian memilih untuk mengabdikan diri di dunia militer dan bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Dengan pengalaman dan keberaniannya, Prabowo berhasil mencapai posisi penting di tubuh Kopassus dan terlibat dalam berbagai operasi rahasia yang dilaksanakan oleh pasukan khusus tersebut. Selama kariernya di militer, Prabowo dikenal sebagai sosok yang berani dan tegas, namun juga kontroversial karena beberapa tindakannya yang dianggap kontroversial oleh sebagian orang. Namun, hal ini tidak menghalangi Prabowo untuk terus berkembang dan akhirnya memasuki dunia politik. Masa mudanya yang penuh dengan pengalaman dan tantangan telah membentuk Prabowo menjadi sosok yang tangguh dan memiliki visi yang kuat untuk membangun Indonesia. Dengan semangatnya yang masih menyala hingga saat ini, Prabowo terus berjuang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara serta memperjuangkan keadilan dan keamanan bagi rakyat Indonesia.